Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua Ananda? Sehat. Alhamdulillah. Oke, jadi hari ini Ibu sangat senang sekali karena kita masih bisa bertemu di dalam mata kuliah Ibu bimbingan konseling untuk anak usia dini. Nah, jadi sebelum kita mulai materi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Oke, silakan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita mulai kegiatan perkuliahan hari ini, alangkah baiknya Ibu atensi dulu ya. Kira-kira siapa yang hadir dan juga siapa yang tidak hadir? Rizky Pagi, Leila Misbah, Pemina Dewi, Rahmat Ali, Lia, Rita, Kotif. Oke, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita icebreaking dulu biar semua makin semangat ya sebelum kita mulai perkuliahan kita. Oke, Ibu mau dipimpin oleh Leila Misbah. Silakan yang satu. Ayo teman-teman seperti dan buat sama anak dan dinding duduk dan dinding duduk Oke, terima kasih ya. Baiklah, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang layanan bimbingan dan konseling pada permasalahan sosial emosional anak usia dini. Tapi sebelumnya, Ibu ingin mengulang sedikit mengenai materi kita minggu lalu. Apakah Ananda semua masih ingat apa itu yang dimaksud dengan bimbingan dan konseling? Ada yang ingat belum? Oke, silakan, Melina. Oke, yang lain? Ada yang masih ingat apa yang disebut dengan bimbingan konseling? Oke, nah jadi tadi Marina sudah menyebutkan bahwasannya bimbingan dan konseling adalah pemberian bantuan baik itu secara perorangan atau per kelompok. Itu benar sekali. Nah, yang ingin Ibu luruskan di sini adalah bimbingan dan konseling itu kan berasal dari bahasa Inggris yaitu guidance dan konseling. Nah, jadi kalau bimbingan dan konseling adalah pemberian bantuan kepada seseorang yang memang membutuhkan bantuan, yang mana dari bantuan itu akan dapat mengembangkan potensi dirinya dan juga dapat mengatasi permasalahan yang ada di dalam hidupnya. Oke, karena pertemuan hari ini membahas layanan. Oke, masih ingat nggak minggu lalu layanan ada berapa jenis dalam bimbingan dan konseling? Siapa yang ingat? Oke, lihat. Ada 10. Layanan apa saja? Layanan pribadi atau layanan informasi. Kemudian yang kedua layanan penguasaan konten. Kemudian ada layanan bimbingan kelompok. Kemudian ada layanan konseling kelompok sampai dengan layanan advokasi. Oke. Nah sekarang kita akan masuk ke dalam layanan bimbingan dan konseling. Bagaimana sih cara layanan ini untuk mengatasi permasalahan di dalam sosial dan emosional anak usia dini kan? Oke, nah jadi sebelum kita masuk ke dalam layanan apa yang bisa mengatasi permasalahannya, maka yang akan kita bahas dulu pertama sekali adalah apa ataupun kenapa sih anak itu disebut dengan anak yang bermasalah. Nah ini ada 4 jenis di sini yang Ibu buat, yaitu yang pertama berkaitan dengan frekuensi dari perilaku menyimpang. Jadi dikatakan anak bermasalah itu karena frekuensi, yaitu banyaknya ataupun seringnya dari perilaku menyimpang yang dilakukan oleh si anak tersebut. Jadi kalau misalnya Anda semua kan jadi guru nih nanti, calon guru PAUD. Nah jadi kalau misalnya Anda melihat seberapa sering anak ini melakukan kegiatan menyimpang yang secara berulang, bisa saja anak ini masuk ke dalam kategori anak yang bermasalah. Kemudian yang kedua adalah intensitas ataupun pengulangan. Jadi kalau misalnya tadi yang pertama tentang masalah yang dilakukan selalu sama, sedangkan yang kedua adalah bagaimana waktu yang dilakukannya. Apakah secara terus-menerus perilaku tersebut atau perilaku bermasalah tersebut berbeda dan dilakukan secara berulang. Kemudian yang ketiga usia. Apakah masalah yang dilakukan si anak ini sudah sesuai dengan usianya? Itu juga harus kita lihat. Kemudian yang keempat adalah ukuran norma budaya. Kan kita tahu ya, kalau budaya di masing-masing wilayah itu berbeda. Jadi ukurannya juga pasti berbeda. Nah, jadi tergantung dari ukuran norma budaya dari lingkungan masing-masing. Itu disebut dengan anak yang bermasalah. Nah, selanjutnya ada beberapa permasalahan perilaku sosial anak usia dini. Nah, di sini Ibu buat ada 5 masalah yang akan kita bahas, yaitu yang pertama ada disebut dengan maladjustment, kemudian egosentrisme, kemudian anak yang terisolasi, anak
agresif dan juga ada yang negativisme. Nah, sekarang kita bahas dulu satu persatu ya. Yang pertama ada tentang maladjustment. Nah, jadi kalau maladjustment ini sudah pernah belum Anda mendengar sebelumnya tentang maladjustment? Belum. Oke. Nah, jadi maladjustment ini adalah artinya penyesuaian diri yang buruk. Berarti anak usia dini bisa saja masalah sosialnya berkaitan dengan penyesuaian. Bagaimana ciri-cirinya? Yang pertama, dia biasanya menunjukkan kekhawatiran dan kecemasan, misalnya bergaul dengan teman sebayanya. Kemudian dia cenderung jarang tersenyum. Kemudian suka mencuri benda-benda kecil walaupun sering dihukum. Kemudian sering bertengkar, merasa diperlakukan tidak adil, sering merusak, sering berbohong, dan juga tidak mampu mengubah tingkah laku. Nah, kira-kira maladjustment ini ada tidak? Atau mungkin ditemukan oleh Anda di rumah atau di lingkungan luar? Ada nggak anak seperti ini? Oh, sering ya. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah egosentris. Jadi kalau egosentris ini mungkin sudah sering lah kita dengar kalau saya kata-kata ego ya. Jadi kalau egosentris ini adalah yang berkaitan dengan bagaimana kepedulian si anak tersebut terhadap orang lain. Ternyata kalau egosentris ini kebalikannya, si anak lebih peduli terhadap dirinya sendiri dibandingkan orang lain ya. Kemudian ada yang disebut dengan anak yang terisolasi adalah anak yang berarti diasingkan dengan lingkungannya. Nah, itu biasanya anak yang seperti ini itu memiliki masalah penerimaan sosial. Jadi dia jarang ataupun tidak seringlah mendapat kawan seperti itu ya. Kemudian ada yang disebut dengan agresif. Agresif ini adalah tingkah laku menyerang baik secara fisik maupun verbal yang disebabkan karena adanya rasa permusuhan. Jadi agresif ini bisa saja terjadi karena adanya permusuhan ya. Jadi agresif ini bisa contohnya seperti apa? Adakah Anda yang tahu? Agresif contohnya seperti apa? Kan ada agresif fisik, ada agresif verbal. Kalau agresif ini berkaitan dengan menyerang apa? Ada nggak yang tahu agresif? Contohnya yang seringlah kita lakukan. Kalau menyerang artinya dia memukul. Nah, apa lagi? Apa? Oh, menendang. Kemudian kalau secara verbal, ejek-ejekan. Kemudian memaki seperti itu ya. Itu masuk ke dalam perilaku agresif. Nah, oke. Nah, jadi tadi kita sudah mengetahui nih perilaku bermasalah sosial itu jenis-jenisnya apa saja. Itu tadi ada 5 jenis. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor penyebab dari terbentuknya perilaku bermasalah sosial anak tersebut. Kenapa bisa anak-anak usia dini itu mengalami masalah sosial tadi? Ada egosentris, ada apa lagi tadi? Ada agresif, ya. Ini dia. Yang pertama yaitu dari sikap orang tua yang overprotective. Apa arti overprotective? Berlebihan. Nah, jadi ada sikap orang tua yang berlebihan yang membuat si anak tersebut mengalami permasalahan sosial seperti apa. Nah, jadi kan ada nih orang tua yang dia memang menginginkan anaknya di rumah terus seperti itu. Nah, jadi karena anaknya di rumah terus, otomatis tidak akan ada interaksi antara si anak ini dengan lingkungan luar. Sehingga kalau misalnya si anak ini memasuki sekolah atau lingkungan baru, otomatis si anak akan memiliki permasalahan untuk dapat berkomunikasi langsung dengan orang lain. Kemudian yang kedua, sempitnya kesempatan bergaul dengan anak. Nah, jadi ini juga berkaitan dengan orang tua. Ada orang tua yang terlalu sibuk. Jadi kalau misalnya orang tua terlalu sibuk, otomatis waktu ataupun kesempatan bergaul dengan anak akan berkurang. Jadi anak akan lebih sering ataupun akan lebih intens menggunakan yang namanya media sosial. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, sikap orang tua yang mencela, membandingkan dan juga mencemooh. Nah, si anak, apalagi anak usia dini kan merupakan anak yang rentan dengan anak yang suka meniru. Jadi kalau misalnya kita sebagai orang tua suka mencela, kemudian membandingkan dan mencemooh, otomatis anak tersebut akan melihat, akan meniru dan akan mengaplikasikan seperti ini, misalnya mencela nih, membandingkan ke temannya sendiri, yang mana dari perilakunya tersebut akan membuat permasalahan sosial. Itulah tadi termasuk contohnya perilaku agresif. Nah, kemudian yang keempat, pola asuh otoriter, yang dimana ini mempengaruhi si orang tuanya lebih banyak mengatur si anak ini. Nah, yang terakhir adalah berkaitan dengan lingkungan yang buruk, yang mana dari lingkungan yang buruk ini si anak akan lebih suka mencontoh lingkungannya seperti apa, sehingga terciptalah permasalahan sosial anak yang tidak baik. Oke, nah jadi tadi Anda sudah mendengar pemaparan dari Ibu mengenai permasalahan sosial yang ada pada anak usia ini. Nah, sekarang
melakukan kegiatan diskusi. Nanti masing-masing Ananda akan dibagi ke dalam kelompok. Diskusikan kira-kira apa sih yang cocok digunakan untuk permasalahan sosial terkait yang 5 jenis masalah yang telah kita pelajari tadi ya. Oke, pembagian kelompoknya ibu kira hitung aja 1, 2, 1, 2 gitu. Silakan dari Rizky. 2. Oke, nah silakan kelompok 1 di sini, kemudian kelompok 2 di sini. Ya silakan. Oke, sudah selesai diskusinya ya semua? Sudah, Ibu. Oke, nah silakan masing-masing memaparkan hasil dari diskusinya ya. Kira-kira layanan apa yang cocok kita gunakan untuk mengatasi permasalahan sosial anak usia dini. Oke, silakan kelompok 1. Siapa? Mau Oke, silakan berdiri, Pak Uji. Silakan kelompok 2 dengarkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan presentasikan hasil diskusi kami yang dimana layanan mereka apa yang cocok digunakan untuk anak usia dini. Permasalahan sosial. Yang pertama, konseling individu, yaitu membantu individu memahami dan mengatasi masalah maladjustment, agresif dan egosistris melalui konseling satu-satu. Oke, nah silakan bagaimana tanggapan kelompok 2 mengenai jawaban dari kelompok 1? Silakan, siapa yang mau menanggapi? Silakan kelompok 2 untuk menanggapi jawaban dari kelompok 1. Silakan diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dari kelompok 1 jawabannya sangat jelaskan. Kita ada dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti Oke, berarti tadi kelompok 2 menyatakan setuju mengenai pendapat dari kelompok 1 yaitu melakukan layanan konseling individual ya. Silakan sekarang kelompok 2 untuk menampilkan pendapatnya gimana? Layanan apa kira-kira yang cocok digunakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kami layanan apa yang cocok untuk anak usia bimbingan edukasi sosial, membantu anak mengembangkan kemandirian, tanggung jawab dan keterampilan sosial. Contohnya, mengajarkan anak cara berinteraksi dengan anak saya, berbagi dan menyelesaikan konflik secara positif. Oke, terima kasih kelompok 2. Sekarang silakan kelompok 1 untuk menanggapi jawaban dari kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menanggapi pendapat dari kelompok 2 yaitu layanan pribadi yang bisa dengan layanan informasi. Oke, jadi berarti tanggapannya tadi layanan bimbingan pribadi yang dapat dilakukan itu bisa digunakan menggunakan layanan informasi. Oke, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah jadi tadi kita sudah mendiskusikan mengenai kira-kira layanan apa yang cocok digunakan untuk permasalahan emosi anak usia dini ya, baik itu kekurangan afeksi, anxiety, hipersensitivitas, kemudian fobia dan juga pemalu. Nah dari tadi dari tanggapan diskusi kita, Ibu ingin menekankan sedikit bahwasanya tadi layanan yang telah kalian sebutkan itu sudah benar, tapi ada beberapa layanan lain yang bisa kita gunakan dalam untuk mengatasi permasalahan ini. Seperti apa? Yang pertama adalah layanan konseling kelompok. Jadi dalam layanan konseling kelompok nanti masing-masing anak tersebut akan membahas mengenai masalah dari mana. Nah, jadi dari masalah temannya ini mereka akan memberikan tanggapan yang dimana dari situ akan memberikan jawaban terhadap masalah dari si anak. Kemudian yang kedua dapat kita lakukan dengan cara bimbingan kelompok. Nah, kalau bimbingan kelompok nanti kita sebagai guru atau nanti Anda sebagai guru PAUD bisa mengangkat isu terkait permasalahan sosial ini. Jadi misalnya dalam melakukan bimbingan kelompok isu yang diangkat adalah tentang anxiety. Kemudian nanti kita bahas tentang bagaimana cara mengatasi agar si siswa ini atau anak kita ini mengurangi perilaku anxiety-nya itu. Nah, ini bisa dilakukan dengan bimbingan kelompok. Kemudian ada konseling individual yang dimana dari konseling individual ini tentunya perlu juga persetujuan dari orang tua si siswa kita. Kemudian untuk anak usia ini juga bisa ditambahkan atau kita undang orang tuanya agar kita juga dapat melakukan wawancara terkait bagaimana kegiatan dari si anak ini karena akan mempengaruhi proses konselingnya nanti ya. Nah itu dia beberapa hal mengenai layanan bimbingan konseling yang dapat kita lakukan untuk mengatasi permasalahan sosial anak usia dini. Oke, karena tadi kita sudah mendiskusikan layanan apa saja, maka sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, Ibu ingin memberikan kuis kepada Anda sebagai bukti atau tanda bahwasanya Anda sudah mengerti mengenai materi yang telah kita bahas hari ini ya. Silakan semua membawa handphone kan? Oke, apa kita tanya? Silakan dibuka joinmyquiz.com nih, diklik di Google masing-masingnya joinmyquiz.com. Kemudian silakan dibuat kodenya di kodenya. Nah nanti setelah kodenya diklik, silakan klik mulai. Oke, 3. Oke, semua sudah masuk ya? Oke, kita mulai ujiannya. Oke, nah dari tadi kita sudah melakukan kuis dan hasilnya kelihatan? Yang pertama, berarti peringkat pertama adalah si Potika. Oke, karena teman kita hari ini menang oleh Potika, maka itu ada hadiah. Hari ini ya, hadiahnya adalah selamat ya, nah oke, untuk yang lain Anda, untuk kedepannya silakan untuk lebih fokus mendengarkan materi kita ya. Dan terakhirnya kuis kita hari ini, maka berakhir pula pertemuan dengan saya pada hari ini di mata kuliah bimbingan dan konseling untuk anak usia dini yang membahas mengenai permasalahan sosial. Untuk minggu depan kita akan membahas tentang bagaimana permasalahan emosional yang dihadapi oleh anak usia dini ya. Oke, terima kasih untuk waktunya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.